Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di aula SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, sebelum kita membuka kegiatan diseminasi budaya positif yang saya nantinya akan mengisi kegiatan ini, pertama kali kita buka kegiatan ini yang akan diberikan sambutan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kepada Bapak Ruslan kami persilahkan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita pelaksana di dunia pendidikan bisa berkumpul kembali di ruangan kita dalam rangka diseminasi dari rekan kita yaitu Ibu Rohimah sebagai calon daripada guru penggerak di SMP Negeri 2. Mudah-mudahan beliau nantinya dalam perjalanannya dan hasilnya itu bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama di SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Terima kasih rekan-rekan guru SMP Negeri 2 sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk mengikuti kegiatan dari teman kita pada hari ini. Mari kita petik nilai, mari kita ambil pengetahuan yang akan disampaikan oleh rekan kita pada hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruslan. Selanjutnya berdoa. Sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan Pak Ruslan, bisa kembali. Bapak Ibu, kita masuk ke acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Ini merupakan bentuk aksi nyata modul 1.4. Saya mengikuti program guru penggerak. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelum karena temanya adalah budaya positif, sebelumnya kita harus
menanamkan gitu ya nilai-nilai positif dalam diri kita, memperkuat lagi nilai-nilai positif di dalam diri kita agar nantinya kita bisa menyebarkan semangat positif dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu kita simak video berikut. Selamat pagi. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat. Karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa. Dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Tenanglah, percaya diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam bertutur kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Saya tahu setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya. Nah, Bapak Ibu, kita telah menyaksikan video afirmasi positif ya dari salah satu motivator terkenal di Indonesia yaitu Mary Riana ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita rasakan setelah menonton video tadi? Ada semangat positif? Ada. Kita jadi bersemangat karena kita yakin kita punya kemampuan gitu ya. Karena kita punya keistimewaan di dalam diri kita dan kita berharap hari ini adalah hari terbaik untuk kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai forum diseminasi kita, alangkah lebih baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Yang pertama, mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menghargai siapapun. Kemudian yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, mohon nanti HP-nya di mode silence. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu direvisi atau ada yang perlu ditambahkan? Cukup. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang perubahan paradigma belajar. Sejak diimplementasikannya kurikulum Merdeka dalam dunia pendidikan kita, maka semuanya mengalami perubahan. Ya, terlebih pada proses pendidikan yang kita jalani. Ya, yang pertama, mengenai pendidikan itu harus berpihak pada murid. Yang awalnya dulu mungkin kita melakukan pembelajaran itu yang gurunya yang menjadi pusat gitu ya, atau teacher center. Nah, sekarang kita ganti, polanya harus dirubah menjadi student center.
kita harus melakukan pembelajaran itu terpusat pada murid, berpihak pada murid. Jadi murid nih yang menjadi subjeknya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mengarah pada masa depan berkelanjutan. Nah, diharapkan pendidikan itu senantiasa menuntun. Jadi ilmunya itu berkelanjutan menuntun hingga nanti gitu perkembangan si anak, si murid. Jadi tidak hanya untuk yang pendidikan sekarang, untuk sekarang saja tidak, tapi berkelanjutan. Misalnya dari dia jenjang TK, dari jenjang dia SD, SMP, SMA, hingga nanti ke perguruan tinggi, berkelanjutan. Makanya nanti kan sistemnya dirubah tuh, yang misalnya dari kelas 6 bukan kelas 1 SMP, kelas 1 SMP, 2 SMP, bukan, tapi kelas 7, kelas 8. Yang SMA juga gitu ya kan, 10, 11, 12, berkelanjutan. Kemudian selanjutnya menuntun kodrat murid. Bapak Ibu, murid anak itu sejatinya memiliki kodrat gitu. Kita sebagai guru itu hanya berkewajiban menuntun tumbuhnya kodratnya si anak. Kita tidak bisa menuntut mereka menjadi seperti ini. Jadi ibaratnya kita itu petani, ketika kita menanam pohon mangga gitu atau menanam padi gitu ya, ya kita menjadikan padi tumbuh seperti padi, tidak seperti tumbuhan yang lain. Jadi yang kita perlu siapkan apa? Ya tanahnya, perawatannya, pupuknya, airnya yang sesuai dengan tanaman padi. Nah, begitu juga dengan anak kita gitu. Jadi anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman gitu. Jadi ketika kita mengajarkan ke anak, harapannya materi yang diberikan adalah materi yang sesuai dengan latar belakang anak dan sesuai juga dengan perkembangan zaman. Mereka hidup di zaman bagaimana nih? Zaman mereka sekarang apa? Zaman yang berkembangnya media teknologi dengan cukup pesat. Kemudian media sosialnya cukup berkembang pesat. Mereka juga bermain game gitu ya. Nah, kita bisa nih mengintegrasikan materi-materi kita dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya, media sosial tidak hanya dimanfaatkan mereka untuk membuat status tentang kayak seperti status yang berlebihan, status alay gitu ya. Tapi mereka coba manfaatkan dengan membuat status tentang pelajaran yang mereka telah pelajari atau materi atau karya yang mereka buat gitu ya, sehingga dapat menginspirasi banyak orang. Kemudian pendidikan itu sebaiknya mengarah pada pembentukan kognitif dan karakter murid. Jadi di sini harapannya pendidikan itu tidak hanya menumbuhkan kognitif anak, tapi juga menumbuh kembangkan karakter baik pada diri anak. Yang sebelumnya mungkin pendidikan tentang karakter ini mungkin dinomorduakan. Nah, tapi di kurikulum Merdeka penumbuhan karakter ini diutamakan gitu. Selanjutnya, membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, pembelajar sepanjang hayat itu yang bagaimana? Yang kita tahu kan kalau sepanjang hayat berarti selama hidupnya, dari dia lahir dalam buayan sampai nanti dia masuk ke liang lahat, itu belajar gitu. Dengan kesadarannya dia mau jadi pembelajar. Jadi setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah bagi dia. Jadi harapannya mereka dengan sadar secara penuh mau belajar gitu ya, dimanapun dia berada. Kemudian memperhatikan kebutuhan capaian belajar murid. Setiap murid anak itu punya kebutuhan belajar yang berbeda, dan mereka juga punya kemampuan yang berbeda-beda pula. Nah,
kita menuntun mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakter belajar mereka. Kita tidak bisa memaksakan gitu ya. Misalnya seekor kera harus terbang gitu. Kita juga tidak bisa memaksakan anak kita gitu, yang memang dia tidak menyukai misalnya menyanyi, kita harus paksa dia untuk menyanyi, tidak bisa. Nah, kita bisa alihkan dia di kemampuan yang lain seperti itu. Selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif ini, gitu ya, harapannya kita sebagai guru dapat menuntun murid kita tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan kita dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga nantinya akan terwujud murid yang merupakan cerminan dari profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya ini ya, mewujudkan murid yang mencerminkan nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini materi-materi yang akan kita kupas satu-satu ya di budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama mengenai teori kontrol. Teori kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Beliau mengatakan bahwa kita itu tidak bisa mengontrol seseorang. Sejatinya kita tidak bisa mengontrol seseorang. Kalau kita bisa mengontrol seseorang, berarti orang tersebutlah yang menyerahkan dirinya gitu untuk mau di bawah pengawasan kita. Nah, ada beberapa ilusi yang berkembang, kemudian ingin diluruskan oleh Dr. William Glasser ini dalam teori kontrolnya. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah ini, sejatinya kita, walaupun kita seorang guru, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid kita. Jadi ketika seorang anak murid ingin berbuat sesuatu gitu, itu mungkin karena keinginannya dia. Ada motivasi-motivasi tertentu untuk melakukan itu. Jadi bukan karena kontrolan kita gitu. Mungkin ada motivasi tertentu yang mendorong si murid melakukan itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata Bapak Ibu, tidak semua penguatan positif itu efektif gitu ya. Tidak. Jadi seperti misalnya pujian, kita memberikan pujian itu tidak selamanya itu efektif untuk anak kita. Kadang mereka melakukan sesuatu, malah mereka ketergantungan gitu ya untuk mendapatkan pujian. Ketika kita tidak memberikan pujian itu, bagaimana? Ya si anak kayak merasa kecewa, aduh kok saya gak dipuji ya habis melakukan ini, nah gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita selama ini mungkin beranggapan bahwa kalau kita mengkritik orang, mengkritik murid kita, anak kita, itu dapat menguatkan karakternya. Tidak semua Bapak Ibu, ya. Ada murid yang dia tidak bisa dikritik, ya. Lalu bagaimana? Kita gunakan dengan cara lain gitu. Jadi tidak semua dapat menguatkan karakter gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah,
selama ini kita beranggapan mungkin juga ya, kalau kita ini sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh murid kita. Nah, tapi tidak begitu ya, ternyata kita tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti apa yang kita suruh. Tadi di awal mereka melakukan itu mungkin ada dorongan dari dalam diri mereka, yang mungkin juga dorongan dari luar ya, tapi kita tidak pernah bisa memaksa mereka. Selanjutnya, disiplin positif. Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi kalau kita beranggapan bahwa kurikulum merdeka itu memberikan kemerdekaan sebebas-bebasnya kepada murid kita, tidak begitu. Jadi sebenarnya memberikan kemerdekaan berarti juga memberikan disiplin yang kuat. Juga pentingnya penanaman disiplin pada diri anak, self-disiplin. Nah, pemahaman Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pemikiran pakar pendidikan gitu ya, yang bernama Diane Rosen gitu, yang mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin ini juga berasal dari suku kata yaitu disciple, yang artinya murid atau pengikut. Nah, kalau murid atau pengikut, misalnya ini kita jadi murid atau pengikut suatu ajaran tertentu. Nah, berarti kita paham mengapa kita mengikuti ajaran tersebut. Berarti yang muncul motivasi itu dari mana? Apakah dari luar, apa dari dalam diri kita? Dari dalam diri kita, karena kita sadar sendiri, oh saya harus ikut dia, gitu ya. Berarti motivasinya dari mana? Dari dalam dirinya, gitu ya. Kemudian disiplin positif itu berarti suatu pendekatan untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif seseorang sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, yang ditandai dengan penumbuhan motivasi intrinsik. Jadi yang ditumbuhkan di sini adalah motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya. Kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan apa aja? Bertanggung jawab, disiplin, apalagi Bapak Ibu? Bersyukur, jujur, hobi, berani, saling menghormati. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian tanpa paksaan, pujian dan hukuman. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Jadi di disiplin positif itu tanpa paksaan, tanpa hukuman, dan tanpa pujian atau hadiah. Jadi tumbuh dari, kalau kita berbicara berarti niat tulus dari dalam diri seseorang ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk kepercayaan diri murid dan menumbuhkan nilai rasa tanggung jawab mereka gitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan, ada nilai jujur, disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati. Nah, ini ada 6 gitu ya. Ada 6 nilai kebajikan yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi kependidikan gitu ya. Ada dari AIBO, ada dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada yang dari The Seven Essential Virtues, kemudian ada The Virtues Project, dan ada nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Nah, kita gitu ya, sebagai pendidik, harapannya nanti
dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini ada lagunya ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Kemudian bergotong royong. Ini kalau bergotong royong ini nilai budaya positif dari leluhur bangsa Indonesia ya. Kalau sekarang bahasanya itu bukan bergotong royong tapi kolaborasi. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sebelumnya kita udah membahas tentang teori kontrol. Di situ intinya mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kenapa? Karena setiap orang itu melakukan sesuatu atau tidak menyukai sesuatu gitu. Mereka tuh karena ada apa? Ada motivasinya. Motivasi dari mana? Nah, ini ada yang bersifat dari dalam, ada juga yang bersifat dari luar. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Mungkin anak didik kita, murid kita itu tidak ingin datang terlambat. Jadi sekolah kita kan masuknya jam 7.15. Dia mungkin tidak ingin terlambat ke sekolah itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukumannya apa? Oh, mungkin nanti ketika terlambat dia harus misalnya membersihkan sekolah, lingkungan sekolah, atau mereka harus berdiri di depan gitu kan. Ini jadi motivasi mereka mungkin ketika dia datang tidak ingin terlambat ke sekolah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua apa? Mungkin mereka tidak ingin datang terlambat untuk apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ingin dipuji. Jadi ketika dia datang tepat waktu atau pagi gitu ya, dia ingin dipuji. Ih, hebat nih, datang tepat waktu. Wah, pagi sekali datangnya. Nah, mungkin si anak inginnya dipuji gitu ya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada murid mungkin ya datang tidak ingin terlambat ke sekolah karena dia menghargai dirinya. Kemudian karena dia ingin seperti itu, ingin menjadi anak yang disiplin, atau mereka mempercayai nilai-nilai tertentu. Misalnya, oh kalau saya menjadi anak yang disiplin, mungkin saya nanti akan jadi orang yang sukses. Nah, mungkin ada nilai-nilai kepercayaan yang mereka percaya dalam diri mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau anak kita itu punya 2 motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka mereka masih memiliki motivasi eksternal. Motivasinya dari luar gitu. Namun apabila mereka melakukan sesuatu gitu ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai orang lain, maka mereka telah memiliki motivasi internal. Nah, kalau sudah murid ini memiliki motivasi internal, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kita jangan memberikan hukuman, penghargaan yang berlebihan gitu ya. Selanjutnya, hukuman
Jadi ketika anak datang terlambat, ini kalau dia berdiri di depan dihukum apa konsekuensi nih, gitu ya kan? Kalau hukuman itu tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan, gitu ya. Dapat berupa denda, sanksi atau bentuk penderitaan. Jadi ada denda, ada hukumannya, ada sanksinya, bentuk sifatnya bagaimana? Sifatnya penderitaan gitu ya. Jadi kayak benar-benar memberikan hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu hasil atau akibat yang timbul dari suatu tindakan perbuatan atau pendirian yang dapat bersifat positif atau negatif. Jadi kalau hukuman itu pasti sifatnya negatif tuh. Nggak ada hukuman dia dihukum karena terlambat harus makan bakso gitu, enggak. Tapi kalau misalnya konsekuensi itu bisa bisa bersifat positif dan negatif. Contohnya, ketika dia memposting sesuatu di media sosialnya, itu bisa dia mendapatkan konsekuensi positif dan negatif. Konsekuensi positifnya bagaimana? Kalau sesuatu yang bagus, dia bisa mendapatkan pujian, dia bisa mendapatkan like yang banyak mungkin. Tapi kalau yang dilakukannya adalah hal yang negatif, mungkin dia dapat mendapatkan konsekuensi yang negatif. Contohnya cacian, hinaan, seperti itu. Kemudian kalau restitusi itu yang bagaimana? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke dalam kelompoknya, menjadi identitas dan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya ini ada tabel perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya kalau misalnya hukuman itu yang terbentuk adalah identitas yang gagal pada diri murid. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu menciptakan identitas yang sukses pada diri murid. Kata-katanya juga berbeda gitu ya. Kalau hukuman itu kayak seperti dia menghardik gitu ya kan, langsung posisinya juga nadanya juga bisa kayak marah gitu ya. Tapi kalau kayak konsekuensi, restitusi ini tidak, karena kita mengajak murid gitu ya, mengajak murid untuk mengenali, menemukan maksudnya kesalahannya apa. Kemudian kita ajak dia untuk nantinya menemukan solusi atas kesalahannya agar dia dapat memperbaiki. Selanjutnya ini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan ya untuk mengetes apakah ini kita paham tentang materi yang sebelumnya tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Nah ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya Bapak Ibu, ini hukuman apa konsekuensi? Ya benar Bapak Ibu, konsekuensi. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya benar, hukuman ya. Nah, Bapak Ibunya udah paham ya. Kemudian selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Benar ya, konsekuensi. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Berarti Bapak Ibu di sini hebat-hebat ya. Kedepannya nanti ikutan CGP ya. Amin. Kemudian selanjutnya, nah ini di hukum penghargaan.
Kalau kita membaca judulnya tuh kayaknya miris-miris gimana ya, penghargaan tapi kok dihukum gitu. Jadi Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu tidak selamanya bersifat positif ya. Ternyata penghargaan itu juga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruhnya di jangka pendek kalau si anak ini dikasih penghargaan. Ya, mungkin dia kayak merasa ketika dikasih penghargaan dia ngerasa wah aku berhasil. Tapi ada sisi lain anak yang temennya mungkin ketika dia tidak mendapatkan penghargaan itu dia jadi ngerasa kecewa. Nah itu jangka pendeknya gitu ya. Kalau jangka panjangnya bagaimana? Kalau jangka panjangnya mungkin dia nanti lama-lama berharap pada penghargaan itu gitu ya. Ketika misalnya kita lupa atau tidak mendapatkan penghargaan sesuai dengan harapannya gitu ya. Misalnya nih dia di sekolah menang juara ini, juara 1 dapatnya ini. Tapi ketika menang juara 1 di tempat lain hadiahnya lebih kecil gitu ya. Akhirnya dia, wah ini kok kayak gini hadiahnya gitu ya. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan tidak efektif ya. Karena yaitu ya, karena penghargaan itu tidak selalu bersifat baik. Jadi kurang efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ini contohnya kalau misalnya nih di kelas kita ngasih penghargaan. Siapa yang menjawab benar gitu ya, nanti dikasih pulpen atau dikasih coklat. Nah, si temannya ini nanti yang nggak mendapatkan itu mungkin aja timbul rasa iri. Wah dia terus, aku dia dapat gitu ya kan. Nah ini malah merusak hubungan. Akhirnya mungkin temannya tidak berteman dengan ini gitu ya, yang mendapat hadiah tadi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini berdasarkan riset Bapak Ibu. Jadi ada riset melakukan pengamatan gitu ya. Kalau penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan. Jadi contohnya kalau misalnya si A dan si B melakukan sesuatu. Ketika si A ini berhasil terus dapat penghargaan, si B berhasil tapi tidak mendapatkan penghargaan. Nah, ternyata lama-lama si A ini lama-lama melakukan sesuatunya itu menanggap gampang gitu, kayak menggampangkan anak saya juga bakal dapat nih. Jadinya dia tuh malah mengurangi ketepatan dia untuk melakukan sesuai tujuannya yang tadi. Kemudian selanjutnya adalah penghargaan itu menurunkan kualitas. Nah ini kaitannya dengan yang tadi penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi si kualitas yang si anak si A ini mendapatkan penghargaan terus, dia kayak kan aku baru dapat itu udah kayak gini aja. Sehingga kualitas produk mungkin yang dihasilkan dia tidak sebaik kualitas produk yang dihasilkan si B yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini juga kaitannya dengan penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan menghukum. Nah jadinya akhirnya penghargaan itu bersifatnya menghukum. Misalnya kayak gini, si A menjawab benar, dia mendapatkan penghargaan. Kemudian si B yang tidak menjawab dengan benar, dia ngerasa kayak terhukum. Wah, berarti aku ini nggak pinter dong, berarti aku ini nggak bisa nih ngejawab karena aku nggak dapat hadiah. Jadi dia kayak merasa terhukum. Kemudian motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah ini harapannya gitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan penghargaan, harapannya ya kalau bisa itu karena munculnya dari dalam diri kita, dari dalam diri orang tersebut gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, kita murid-murid kita itu juga manusia yang memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Setiap kita pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan
dasar ini. Jika kita atau anak kita ada yang tidak terpenuhi gitu ya, ada yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhannya ini, pasti dia akan melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru hendaknya paham gitu, memahami ketika si murid melakukan ini, berarti ada kebutuhan yang pada murid yang tidak terpenuhi. Nah, itu kita sebagai guru, kita harusnya akan menyelidiki gitu ya. Kita cari tahu apa sih yang membuat si A itu melakukan ini, kebutuhan apa yang kira-kira si A ini ingin penuhi gitu ya. Nah, ini ada kasus Dinda, itu seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Tanya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira Dinda butuh kebutuhannya apa nih yang harus dipenuhi? Iya, barusan perhatian. Bapak Ibu, tadi 5 kebutuhan dasar ya. Ada kebutuhan bertahan hidup, ingin kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Kira-kira kalau Dinda jawabannya aku sebel, gambarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan akan penguasaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ya, bermain bola. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Kebebasan. Ya, kebebasan. Kemudian selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian, kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Apa Bapak Ibu? Ya, kesenangan ya. Hebat Bapak Ibunya. Berarti paham ya tentang apa kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, tentang posisi kontrol restitusi. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang kebutuhan manusia, kita mempelajari posisi kontrol, mempelajari motivasi gitu ya, perilaku seseorang. Nah, jadi kalau misalnya orang murid itu tidak bisa kita kontrol karena dia yang berhak mengontrol dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ada motivasi dan ada kebutuhan. Nah, lalu bagaimana posisi kontrol guru ketika menghadapi murid yang berbuat masalah gitu ya, timbul masalah di kelas? Bagaimana guru memposisikan dirinya? Jadi ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama sebagai penghukum, gitu. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga dia sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, dari kelima ini, jadi posisi yang paling ideal dan harapan kita bersama yaitu guru sebagai manajer. Jadi gurunya posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu contoh video ketika guru pada posisi sebagai penghukum.
pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Asal pemalas. Gak kapok-kapok kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kita udah melihat contoh skenario, contoh video ya, di mana gurunya bertindak sebagai penghukum. Nah, kira-kira tadi di posisi penghukum itu bagaimana si gurunya? Marah-marah. Kalau berkata emosional gitu ya. Kemudian dia langsung menghardik gitu, menunjuk-nunjuk si Naren. Naren belum sempat menjelaskan, langsung lagi diserobot gitu ya, dikatai sama si gurunya. Nah, dampaknya pada murid bagaimana? Murid menjadi mendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajarannya. Nah, kita introspeksi diri dulu, ayo. Kita sering nggak melakukan ini? Kita sering pada posisi kontrol penghukum nggak? Kita pernah, mungkin ya pernah, tapi semoga tidak sering gitu ya. Semoga tidak sering. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi, nanti yang kedua, dia sebagai membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tetap bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu tadi sebagai posisi gurunya membuat rasa bersalah. Ayo, siapa yang sering melakukan ini? Guru. Ya. Nah, terus ini bagaimana posisi gurunya di situ? Yang pertama, suaranya cenderung lembut, rendah, benar. Suaranya cenderung begitu gurunya. Kemudian apa lagi? Seolah-olah gurunya tuh kayak merasa menderita, ya kan? Ibu bisa jantungan ini. Kamu kalau kayak gini terus. Ibu harus ngapain? Ibu harus ngomong apa nih kalau ditegur kepala sekolah? Jadi seolah-olah kita tuh gurunya tuh menderita gitu akibat perbuatan anaknya, murid kita gitu ya. Nah, terus dampaknya bagi murid apa? Ternyata murid itu menjadi rendah diri. Kalau sudah rendah diri, dia tuh merasa kayak, wah karena gara-gara aku nih, Ibu Warni misalnya, Ibu Warni jadi ditegur kepala sekolah. Nah, kalau dia sudah minder, rendah diri, dia biasanya memunculkan diri.
Biasanya kan nanti dari teman-temannya kan juga, ih kamu sih, kan gitu. Jadi dia menarik diri dari lingkungannya. Kemudian muridnya menjadi identitas yang gagal, gitu ya. Selanjutnya sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar tidak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu sebagai teman, gitu ya. Mungkin kita pernah berada pada posisi ini, gitu ya. Biasanya bagaimana posisi gurunya? Suaranya ramah, gitu ya. Terus cenderung mengajak bercanda atau bersenda gurau, gitu ya. Tadi kan gurunya ngajak si Naren bercanda, gitu ya. Biasanya kamu lari paling kencang, gitu ya kan? Kok sampai terlambat, gitu ya kan? Kemudian dampaknya bagi murid bagaimana? Murid menjadi tidak mandiri. Kemudian dan dia tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena kenapa? Karena dia merasa ada teman, gitu ya kan? Kemudian murid bergantung pada satu orang, gitu. Pada siapa? Pada yang membela dia, yang menganggap dia sebagai teman itu. Tadi bergantung pada gurunya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan lagi, dia akan tadi sama ibu ini. Jadi dia bergantungnya pada satu orang. Kemudian posisi sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Itu sebagai pemantau atau monitor gurunya. Nah, pada posisi ini suara gurunya itu datar, gitu ya, tidak emosional. Kemudian guru perlu mengawasi murid kalau si murid ini diberikan sanksi, gitu ya kan. Kalau misalnya tadi si Naren diberikan sanksinya apa? Tidak bisa istirahat, gitu ya. Jadi ketika istirahat, jam istirahat dia harus mengganti ketertinggalan pelajarannya, gitu, saat terlambat tadi. Nah, tentunya si guru tadi harus mengawasi. Kalau tidak, bisa saja Naren juga ikutan istirahat bersama teman-teman yang lain. Kemudian dampaknya pada murid bagaimana? Murid menjadi tidak sepenuhnya mandiri. Jadi murid belum sepenuhnya mandiri, gitu ya. Kemudian murid akan menghitung konsekuensi tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi tadi Naren itu ngitung-ngitung, aduh 20 menit, berarti saya tidak istirahat. Udah sampai situ aja. Dia tidak memahami nilai kebajikan apa yang yang ingin dicoba diberikan oleh gurunya, gitu, ketika Naren melaksanakan sanksi berada di kelas pada saat jam istirahat, gitu.
Kemudian selanjutnya posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin kan Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Itu Bu, saya mengikutinya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masyarakat keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masyarakat keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi suara Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini posisi pada kontrol manajer gitu ya. Ini harapan kita bersama karena posisi ideal untuk seorang guru ketika menangani masalah yang ada di sekolah gitu ya. Lalu bagaimana sih posisi manajer itu? Yang pertama, posisi gurunya bagaimana tadi suaranya? Suaranya netral gitu ya, tidak emosional, tidak juga terlalu seperti teman gitu ya. Kemudian guru membimbing murid memecahkan masalahnya sendiri. Ya, jadi tadi gurunya Naren itu membimbing gitu, Naren untuk memecahkan gimana kalau biar tidak terlambat lagi tuh bagaimana? Oh, setel alarm Bu. Ada lagi, kalau misalnya alarmnya mati, ada lagi yang bisa mengingatkan. Siapa? Kakaknya dan ibunya. Kemudian dampaknya pada diri Naren apa gitu ya, pada diri murid. Pertama, murid itu menjadi mandiri karena dia bisa menemukan masalahnya kan, kemudian dia jadi mandiri, jiwa yang identitas yang sukses. Kemudian murid menjadi lebih percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Nah, ini Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah tabel mengenai tadi ya, posisi kontrol yang negatif itu ada sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau bisa kita tidak berada pada posisi ini. Nah, kalau bisa kita menciptakan identitas yang berhasil atau sukses, yaitu pada posisi mungkin teman atau sebagai pemantau atau bahkan kita bisa menjadi posisi kontrol manager gitu. Ini jadi perbedaan-perbedaannya gitu ya Bapak Ibu dengan kayak skenario kata-katanya gitu. Oh, ini yang sebagai penghukum, ini tadi yang sebagai teman gitu misalnya ya. Selanjutnya posisi kontrol restitusi manajer ini. Jadi posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid gitu, mempersilahkan murid gitu, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi gurunya Naren mengajak Naren untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kemudian posisi sebagai manajer ini mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta
identitas positif atau yang berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, untuk menciptakan tadi disiplin positif, maka kita perlu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru bersama murid gitu ya, membuat keyakinan kelas dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas ini indikatornya apa saja? Yang pertama, pernyataannya abstrak, universal dan dalam bentuk kalimat positif. Kemudian yang kedua, kalimat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, karena harapannya setiap anak itu paham, hafal dengan keyakinan kelas yang ada di kelasnya atau keyakinan sekolah yang ada di sekolahnya. Jadi ketika kita pada posisi manajer, kita menanyakan ke anak, apa keyakinan kelas yang kamu yakini, gitu ya, dia hafal, dia paham gitu. Kemudian dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ada keyakinan kelas yang ini kurang sesuai nih. Nah, misalnya kalau dulu kita bisa mengizinkan murid untuk membawa kendaraan, sekarang tidak. Berarti kan perlu ditinjau gitu kan tentang keyakinan sekolah atau kelas kita. Kemudian ini perbedaan dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini bentuk keyakinan kelas dan ini bentuk kesepakatan kelas. Kalau di kesepakatan kelas itu seperti lebih apa ya? Lebih kayak ajakan gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu ajakan tapi bersifat ada nilai kebajikan di dalamnya gitu. Jadi misalnya tentang di situ ada kehadiran gitu ya, di kesepakatan kelas siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Nah, kalau di keyakinan kelas bagaimana? Ada nilainya di situ, yaitu apa? Disiplin. Jadi disiplin waktu, menaati peraturan di sekolah. Itu misalnya tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran. Tapi di keyakinan kelasnya bagaimana? Menggunakan HP dengan bijak. Seperti kemarin kita melakukan razia, ternyata yang didapatkan adalah kebanyakan alat kosmetik gitu ya. Ternyata anak-anak kita sudah mengenal alat kosmetik gitu ya. Nah, kalau kita membuat peraturan tidak boleh bermake up gitu, itu malah apa ya, kata-katanya kan negatif gitu ya, tidak boleh gitu. Kita rubah di keyakinan sekolah kita rubah gitu dengan kata-kata yang positif seperti berpenampilan sederhana gitu. Jadi di sini apa ya, ada kata-katanya positif, universal, kemudian ada nilai di dalamnya kalau di keyakinan. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ya, silakan Bu Susi. Ya. Saya masih sedikit bingung ya yang masalah antara kesepakatan sama keyakinan. Nah, yang saya buat di kelas itu masih kesepakatan ya. Jadi saya belum membuat keyakinan. Jadi urutannya itu yang benar itu kesepakatan dulu baru keyakinan atau keyakinan dulu baru kesepakatan. Kadang-kadang saya bingung membuat ini kira-kira kesepakatan atau keyakinan ya. Dan saya masih susah untuk membedakan. Nah, apakah saya kesepakatan dulu, apakah keyakinan dulu? Terima kasih Bu Susi. Apa ada teman-teman di sini yang ingin membantu menjawab? Tidak? Ya. Jadi begini ya Bu Susi. Jadi tadi untuk kesepakatan dan keyakinan kelas yang awalnya dari mana? Dari tata tertib. Kalau mau berbicara awal gitu ya, tata tertib. Kemudian dari tata tertib itu muncul kesepakatan. Nah, kalau di kesepakatan itu bisa banyak. Ya,
kesepakatan itu bisa banyak. Kita buat kesepakatan kelas terinci gitu ya. Misalnya tidak boleh makan di kelas, kemudian tidak boleh bermain HP di kelas, gitu. Dilarang buang sampah sembarangan, gitu. Nah, apakah di dalam situ ada nilai-nilainya? Tidak. Nah, kalau untuk keyakinan ini kata-katanya itu mengandung kata-katanya positif dan mengandung nilai, ada nilai kebajikan di dalamnya, gitu. Kemudian keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak, ya. Jadi lebih baik keyakinan kelas itu karena apa? Biar si murid itu hafal dan paham tentang keyakinan kelas yang dia miliki di kelasnya. Jadi kalau bisa lebih ringkas. Jadi seperti tadi, misalnya tidak boleh makan di jam pelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, tidak boleh bermain HP di dalam kelas. Kan kita bisa ringkas gitu ya kan? Disiplin atau saling menghargai gitu ya. Disiplin saat pembelajaran. Jadi ada nilainya. Nilainya disiplin, kemudian ringkas, jadi tidak terlalu banyak gitu. Kita bisa gabungkan, oh ini bisa digabungkan nih. Jadi nanti urutannya bagaimana? Dari tata tertib yang ada di sekolah gitu ya. Nanti kita ajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita ajak anak untuk merangkumnya, merumuskannya dalam bentuk keyakinan. Begitu Ibu Susi? Ya, silahkan Bu Yulida. Menurut saya, singkatnya perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu tidak ada menggunakan kata jawaban atau tidak. Ya, jadi singkatnya seperti itu ya, Bu ya. Dan keyakinan itu ada nilai kebajikannya. Tapi kalau kesepakatan itu tidak ada nilainya gitu, maksudnya tidak ada nilai kebajikannya yang di dalamnya gitu ya. Boleh banyak, kemudian kesepakatan kelas itu boleh banyak gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu diharapkan jangan terlalu banyak gitu, biar si murid bisa menghafal dan memahaminya. Cita-cita ya. Dari kesepakatan kemudian. Iya, tujuan dari kesepakatan. Iya, harapan, cita-cita dari kesepakatan kelas yang diyakini bersama gitu Bapak Ibu. Misalnya saya buat contoh ini, jagalah kebersihan kesepakatannya. Lalu keyakinannya misalnya kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi ada nilainya. Jadi kebersihan sebagian dari iman. Atau kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Jadi nilainya ada tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan di segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau kita tadi pada posisi manajer, harapannya kan kita pada posisi ideal, yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer itu menyelesaikan masalah itu melalui tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak nih punya masalah, kita jangan langsung menghampiri, kayak gini, jangan gitu ya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Ih, lama nih nggak kelihatan, lama nih nggak ketemu, kok ibu ada di sini gitu ya. Misalnya nanti Bu Ani nih di BK, mungkin ada anak gitu ya dari wali kelas laporan dipanggil, nah ini kok ada di sini gitu ya kan Bu Ani. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, tindakannya misalnya dia ini berbuat misalnya berkelahi gitu ya. Berkelahi karena apa? Saya diolok-olok Bu. Ya iya, bener, ibu juga jengkel kalau ibu diolok-olok gitu. Jadi kita
Tapi bener nih kamu kamu bener nih mengolok-olok temanmu. Iya bu, saya gentle gini-gini. Kita menanyakan lagi, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Yang seperti tadi, apakah kamu paham tentang keyakinan? Nah ini di sini Bapak Ibu, kenapa keyakinan itu kalimatnya tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu banyak. Karena di akhir pada segitiga restitusi akan ditanyakan, kamu paham nggak? Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita? Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh segitiga restitusi. Yang Sarah, Iya Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk tidak sebagai alat untuk membentak-bentak. Iya Pak. Ya untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah, betul? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Apa ya Pak? Semangat. Jadi keyakinan atau mana yang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya Pak, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya memiliki emosi, jadi tidak meminta sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu sudah menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bertengger, bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari praktek segitiga restitusi. Nah, jadi pada sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya bagaimana? Misalnya, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, atau manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa kok memperbaiki masalah ini, gitu ya kan? Atau saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi saya fokus memperbaiki kesalahan ini. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri, gitu ya? Kemudian di sisi kedua, ada memvalidasi tindakan yang salah, gitu. Nah, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi stimulus-respon menjadi proaktif, gitu ya kan? Contoh pertanyaannya bagaimana, gitu. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, gitu ya kan tadi. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Nah, jadi kita mempelajari teori motivasi, gitu ya.
kalau ada motivasi tertentu ketika anak melakukan sesuatu, kita tanya gitu ya, kita gali. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, gitu kan? Jadi teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi maunya dari dalam, gitu, dari intrinsik kita. Kemudian mengajukan pertanyaannya bagaimana? Contohnya, sebagai keluarga atau sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kemudian di sini harapannya dari praktek dari segitiga restitusi ini diharapkan kita dapat membentuk murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Kemudian dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian kita mewujudkan murid yang dia itu percaya diri, mandiri, dan merdeka. Kemudian selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan, dari diri murid. Jadi perlu ada usaha dari murid juga. Kemudian perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Kita tanyakan nih, kapan mau mulai memperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah ini? Seperti tadi Naren, kapan kamu mau memperbaiki masalah ini? Nyetel alarm dari besok Bu, atau dari misalnya nanti Bu setelah pulang sekolah saya setel alarm saya. Gitu. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan materi mengenai budaya positif dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selain guru bergerak Indonesia Maju. Nah, jadi kita harus bergerak ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya jawab atau sharing. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Juju. Silakan Siti. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Saya mau tanya, jika misalkan kita sebagai guru sudah berusaha semaksimal mungkin ya, apa yang harus kita lakukan jika anak murid kita itu memang sangat bandel, susah diatur, dan kita sudah menggunakan metode posisi kontrol manajer? Apakah kita harus tetap di posisi itu atau bagaimana agar ada perubahan pada siswa tersebut? Ya, terima kasih. Nah, jadi gimana nih kalau sudah dalam posisi manajer tapi ternyata si anak ini nggak ada perubahan gitu. Nah Bapak Ibu, kita mungkin sebelum kita melakukan tindakan kan kita evaluasi dulu ya tindakan yang telah kita lakukan kepada anak ini. Nah yang pertama mungkin kita lihat dulu, kita gali dulu sebenarnya kebutuhannya apa sih dari anak ini gitu ya kan. Pasti ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi gitu sehingga dia melakukan itu. Kita gali nih, kemudian kita lihat juga karakternya si anak gitu ya. Karakternya anak ini bagaimana? Ternyata dia tidak bisa nih kalau posisi manajer tadi kan bagaimana nih tadi kata-katanya kayak datar gitu ya. Memang tidak emosional tapi datar gitu. Nah kalau bisa kita lihat karakter anak, ternyata si anak ini kayaknya dia butuh yang kayak seperti posisi teman gitu. Ya kita memposisikan dulu sebagai teman gitu. Nah, tadi kan teman bisa lebih santai gitu ya. Nah kita ajak, kemudian kita ajak dialog, kemudian ajak dia untuk curhat lah ya Nah kita kenali dirinya, kita
kita selami, kita berusaha, oh ini anak tipenya kayak gini gitu ya. Kemudian setelah itu ya kita perlahan kita lakukan posisi kontrol kita sebagai manajer, tahapan di segitiga restitusi kita lakukan lagi, bisa nggak ya berhasil? Begitu jujur semangat untuk muridnya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Puji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu saya akan menanyakan apakah dalam tahapan ketiga restitusi itu harus dilakukan setiap tahapnya atau boleh kita lewati? Teman-teman, dari pertanyaannya Bu Puji, apakah setiap tahapan dari segitiga restitusi itu harus dilakukan semuanya? Kan tadi ada 3 tahapan ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah harus dilakukan semuanya? Nah, jadi begini Bu, kalau misalnya kesalahannya memang agak berat, itu mungkin kita memang dari awal gitu ya, dari sisi 1, 2, dan 3, tahapan 1, 2, dan 3. Tapi kalau misalnya dia ringan, kita langsung saja memvalidasikan kesalahannya. Jadi kalau misalnya dia melakukan, misalnya langsung kita melihat dia buang sampah sembarangan, kita langsung bisa ke posisi yang kedua, langsung memvalidasi tindakan kesalahannya. Karena pada saat itu kita kan nggak mungkin nih manggil anaknya dulu gitu kan, karena kita langsung melihat dia melakukan kesalahan. Begitu Bu, jadi kita sesuaikan nanti dengan kondisinya. Tapi memang lebih idealnya adalah melakukan tahapan, semua tahapan di segitiga restitusi ini. Begitu Bu. Ada lagi Bu? Iya, silahkan Bu Susi. Mic-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya Bu Imi, saya hanya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya budaya positif atau diseminasi dari Bu Imi sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Akhirnya saya pribadi dengan adanya kegiatan ini saya sedikit tambah ilmu, tambah wawasan, khususnya tadi yang tentang kesepakatan kelas, tentang keyakinan kelas, sama posisi kontrol sebagai guru. Memang kita idealnya itu sebagai manajer tadi sepertinya ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menuju sampai ke sana. Walaupun kita memang pernah di posisi sebagai pembuku pernah, sebagai malah merasa bersalah pernah. Memang yang idealnya kita sebagai manajer. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan berikutnya. Ini sangat menambah ilmu wawasan buat kami. Sukses untuk Korema, untuk CGP Angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Ini mah bagian dari refleksi dari kegiatan ini. Saya juga di sini juga masih dalam tahap belajar. Ini juga hanya menyampaikan sebagian dari apa yang saya dapatkan. Saya juga mungkin ada hilapnya juga gitu ya, sudah lupa atau gimana gitu ya, kurang paham juga. Nah, nanti kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ya, sudah ya Bapak Ibu, ada lagi? Tidak ada? Tidak. Ada yang ingin menyampaikan satu lagi refleksi Bapak Ibu? Refleksi dari kegiatan ini? Mungkin Pak Ruslan bisa menyampaikan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Silahkan Pak Ruslan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Sesuai dengan judul yang Ibu angkat, diseminasi budaya positif, yang saya tangkap itu diseminasi adalah penyebaran ya, atau
informasi bagaimana kita memanajerial diri kita sebagai pendidik dalam melayani peserta didik, terutama di segitiga restitusi tadi, sebagai upaya membangun budaya positif di satuan pendidikan. Kita tahu bersama sebagaimana konsep daripada Ki Hajar, yaitu bahwa pendidikan itu bukan hanya menyebarkan pengetahuan maupun keterampilan, tetapi ada satu aspek yang disebarkan, yaitu konsep memanusiakan manusia, yaitu dalam bentuk perubahan karakter. Terima kasih atas beberapa gambaran tadi, terutama saya itu terkesima dengan adanya restitusi tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Ima, sukses selalu, kami tunggu hasilnya sebagai guru penggerak dari SMP Negeri 2 Penajam Pasir. Terima kasih Pak Rusman. Semoga ya saya dapat mewujudkan harapan-harapan Bapak Ibu, dan saya dapat menularkan lagi ilmu-ilmu yang saya dapatkan di CGP ini. Dan harapan saya nanti ada yang ikut CGP Bapak Ibu ya. Ada lagi di sini generasi selanjutnya CGP, mungkin ada dari Bu Susi, Bu Enda, Bu Juju, Bu Puji, Bu Arti, masih banyak di sini yang muda-muda, Bu Desi, Bu Yuli, Bu Dwi gitu ya. Ayo ikut CGP karena di sini banyak ilmu Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf setelah menyita waktunya. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lihat satu yang ini dulu ya. Tidak boleh ribut pas pelajaran. Berarti apa nih? Keyakinan kita apa? Tidak boleh ribut waktu pelajaran. Berarti yang kita yakini apa? Menghargai guru. Menghargai guru. Yes. Kemudian wajib piket kelas. Wajib piket kelas berarti bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nilainya adalah apa nilainya? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada